Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahial Anami, mahasiswa PPG Prajabatan Kimia UNS 001. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual terkait pendidikan yang memerdekakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap anak adalah pribadi yang otonom, unik, dan memiliki kemerdekaan atas dirinya. Setiap anak yang terlahir unik memiliki kelebihan dan kecerdasannya masing-masing, sehingga memaksakan anak untuk pandai di semua bidang bagaikan mengharap satu pohon yang mampu menghasilkan bermacam-macam buah. Analogi sederhananya bisa kita lihat anak itu bisa seperti ikan atau seperti burung. Kita tidak bisa memaksakan ikan untuk pandai terbang. Pun demikian, kita tidak bisa meminta burung untuk berenang bersama ikan. Mereka memiliki keahlian di bidangnya sendiri-sendiri. Anak-anak kita, siswa-siswi kita juga memiliki keahlian, keistimewaan, dan kecerdasannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, tugas kita adalah melejitkan keahlian mereka. Bagaimana ikan dapat berenang dengan cepat dan gesit? Bagaimana pula burung dapat terbang lebih jauh dan lebih tinggi untuk kehidupan hidup mereka? Anak-anak kita memiliki minat dan bakat yang perlu kita dukung agar mereka menjalani masa belajar dengan penuh kesenangan. Tugas kita mendukung, bukan menekan, membimbing, bukan membandingkan. Hal ini sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik, guru, hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Berangkat dari filosofi ini, maka lahirlah konsep pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberi kesempatan belajar yang luas untuk peserta didik. Pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang proses belajarnya menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi anak, karena akan berlangsung sepanjang kehidupannya sebagai manusia. Konsep pendidikan merdeka setidaknya ada dua. Yang pertama, pendidikan yang menyesuaikan proses pembelajaran di kelas ataupun di rumah guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dan yang kedua, pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan murid. Hal ini akan mewujudkan pendidikan yang merdeka, yaitu pendidikan yang bukan hanya berlangsung di ruang kelas secara klasikal, kemudian mengikuti ujian, dan mendapatkan nilai tiap mata pelajaran. Tapi, bagaimana proses pembelajaran di pendidikan merdeka ini mampu mengkondisikan ekosistem belajar yang menyiapkan generasi berbudaya dan beradab, dengan cara memberikan keleluasaan belajar pada peserta didik tanpa adanya paksaan. Hal ini sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir. Jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain saja, namun dibiasakan untuk mencari pengetahuannya dengan menggunakan pikirannya sendiri. Sehingga harapannya anak-anak memiliki kesadaran bahwa pendidikan itu penting bagi dirinya dan merupakan kebutuhan untuk hidup ke depannya. Jika hal ini dapat tercapai, maka pemandangan yang nanti akan kita dapatkan adalah anak-anak penuh dengan riang gembira berangkat ke sekolah, aktif di dalam kelas, dan selalu antusias terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya, prinsip pendidikan yang memerdekakan ada 5. Yang pertama adalah pendidikan yang memperhatikan kondisi murid. Penting sekali bahwa guru mengerti dan memahami kondisi masing-masing peserta didiknya, karena pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan tiap-tiap peserta didiknya. Yang kedua,
yaitu menuntun terciptanya kondisi pembelajaran sepanjang hayat. Tak hanya mengajarkan materi pembelajaran sebagai bekal hidup murid, guru juga harus mampu menanamkan kesadaran dalam diri peserta didik bahwa belajar merupakan kebutuhan diri mereka. Prinsip yang ketiga yaitu pembelajaran yang holistik. Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu serta karakter peserta didik secara keseluruhan. Prinsip yang keempat, pembelajaran relevan dan kontekstual. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan konteks daerah, budaya, dengan melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Prinsip yang terakhir yaitu pembelajaran yang berkelanjutan, di mana pembelajaran yang dirancang harapannya adalah orientasi pada masa depan, masa di mana peserta didik menghadapi suasana kehidupannya. Orientasi pendidikan saat ini harusnya tujuan jangka panjang, bukan lagi tujuan jangka pendek yang hanya sekedar mampu menyelesaikan ulangan, mendapatkan nilai A, naik kelas, dan sebagainya. Namun, siswa mampu menghadapi kehidupannya di masa depan dengan siap dan sigap. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan, maka berikut adalah langkah-langkah mewujudkan pembelajaran yang merdeka. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran yang variatif, eksploratif, kontekstual, dan penuh makna bagi peserta didik. Yang kedua, melakukan tes diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif sebelum pembelajaran sebagai upaya untuk mengenal profil peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dapat dilakukan melalui pembelajaran diferensiasi. Yang keempat, sebagai guru perlu menghargai setiap ide, pendapat, ataupun karya peserta didik dengan tanggapan yang penuh apresiatif dan masukan yang konstruktif. Yang kelima, mengajak peserta didik untuk selalu refleksi diri terhadap proses yang telah dilalui. Dan yang terakhir, mengintegrasikan pembelajaran dengan budaya dan teknologi agar pembelajaran menjadi menantang dan menyenangkan serta mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya konsep pendidikan yang memerdekakan, maka kita dapat menemui anak-anak yang senang belajar. Karena anak rajin belajar itu sudah biasa, adapun anak senang belajar itu luar biasa. Demikian presentasi demonstrasi kontekstual untuk topik kelima, filosofi pendidikan Indonesia yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.